Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok metodologi penelitian yang mengambil tema terkait dengan pengaruh penambahan gliserol pada plastik biodegradable berbahan dasar limbah bulu ayam sebagai alternatif pengurangan penggunaan plastik sintesis. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Irmanda Wastulintu Linggarjati dengan NIM 042. Selanjutnya ada Fatur Rizal Mahfud dengan NIM 046. Saya sendiri Destia Nurul Iza dengan NIM 052. Dan ada Maverick Naim Tias Kurniarto dengan NIM 135 dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Maulana Azimatun Nur. Boleh next? Latar belakang yang kami angkat di sini adalah terkait dengan urgensi dari limbah plastik itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia menyumbang sampai 3,21 juta metrik ton per tahun di bawah Cina sebesar 8,81 juta metrik ton per tahun sampah plastik sintesis. Tentunya plastik ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sektor industri, meskipun dianggap praktis dan ekonomis, nyatanya penggunaan plastik ini dapat merusak lingkungan. Peningkatan produksi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh menumpuknya limbah plastik akan dapat menghasilkan peningkatan karbon dioksida di udara yang memerangkap berbagai radiasi yang dilepaskan dari permukaan bumi yang menyebabkan suhu permukaan dan lautan global. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistika Nasional atau BPS pada tahun 2018, sampah plastik yang dihasilkan mencapai 64 juta ton, di mana 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Padahal Indonesia sendiri sudah menangani sampah plastik itu sendiri dengan berbagai event yang dilaksanakan seperti World Ocean Summit pada tahun 2017 di Bali. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik pada tahun 2025. Tidak hanya itu, komitmen pemerintah Indonesia juga ikut dalam event G20 Ministerial Meeting on Energy Transition and Global Environment for Sustainable Development yang diselenggarakan di Kota Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang. Nah, ternyata dari urgensi plastik tersebut kita perlu ada alternatif nih, gimana caranya untuk mengolah sampah plastik konvensional menjadi sampah biodegradable yang sekiranya dapat lebih ramah lingkungan. Nah, ternyata plastik biodegradable itu sendiri atau pengolahan dari sampah plastik konvensional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada biodegradable plastik, ada plastik recycle, dan ada reduce plastik. Nah, untuk pada kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan biodegradable plastik yang diambil dari limbah bulu ayam. Untuk rumusan masalahnya sendiri, pada penelitian kami, yang pertama ada apakah limbah serat unggas atau ayam dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioplastik? Yang kedua, apa pengaruh penambahan kitosan pada bioplastik yang dihasilkan? Yang ketiga, ada bagaimana metode pengolahan bioplastik dengan bahan baku limbah serat unggas dari bulu ayam? Yang keempat, ada apa pengaruh penambahan gliserol pada bioplastik yang dihasilkan? Dan diakhiri dengan apa nih kira-kira parameter dalam uji bioplastik dan karakteristik plastik pada penelitian kali ini? Batasan masalah pada penelitian kami menggunakan bahan baku yang digunakan berupa serat limbah dari serat unggas bulu ayam. Dan yang kedua, parameter yang ditinjau diantaranya dari uji kuat tarik, elongasi, swelling, ketebalan, dan biodegradabilitas. Dan juga metode pada penelitian ini kami menggunakan ekstraksi keratin. Untuk tujuan penelitiannya sendiri membahas rumusan masalah kami tadi, yang pertama ada mengetahui
potensi limbah serat unggas ayam sebagai bahan baku bioplastik. Yang kedua, menemukan metode yang cocok dalam pengolahan bioplastik. Yang ketiga, mengetahui pengaruh penambahan kitosan terhadap kualitas bioplastik. Yang keempat, mengetahui pengaruh penambahan gliserol terhadap kualitas bioplastik. Dan diakhiri dengan mendapatkan komposisi dan karakteristik bioplastik yang pastinya optimal. Selanjutnya ada hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu semakin tinggi konsentrasi kitosan, semakin tinggi derajat elongasi bioplastik, semakin tinggi tingkat degradasi sampel, semakin kecil kekuatan tariknya. Yang kedua, hipotesisnya, semakin tinggi konsentrasi gliserol, semakin tinggi kekuatan tariknya, semakin kecil derajat elongasi, semakin kecil waktu degradasinya. Akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu untuk bahan bakunya sendiri adalah bulu ayam. Sekitar 50 miliar ayam per tahun dipotong di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia. Seekor ayam memiliki bulu ayam yang mencakup 5% sampai 10% dari berat badan ayam. Bulu ayam mengandung 91% protein, diantaranya ada keratin alfa dan beta, 1% lipid dan 8% air. Sebagian besar protein dalam bulu ayam terdiri dari glisin, prolin, dan serin, serta hampir tidak ada histidin, lisin, dan metionin. Namun, limbah bulu ayam yang tidak dimanfaatkan dan dibuang ke lingkungan sekitar dapat menimbulkan bau tidak sedap dan dapat menjadi tempat bersarangnya penyakit. Selain itu, limbah bulu ayam juga dapat menurunkan kualitas tanah karena limbah tersebut sangat sulit terdegradasi atau proses dekomposernya memakan waktu yang lama. Selanjutnya, limbah plastik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang biasanya ditemukan berupa polimer sintesis. Indonesia diperkirakan menjadi penyumbang terbesar kedua dari 129 negara di dunia. Berdasarkan publikasi dari Kementerian KLHK, jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun, di mana produksi sampah setiap orang per hari sebanyak 0,7 kg berdasarkan sumber dari PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. Pembakaran limbah serat alam juga bertanggung jawab atas evolusi CO, CO2, SOx, dan NOx ke atmosfer yang membahayakan keseimbangan ekosistem global. Selanjutnya, biodegradable. Biodegradable adalah sifat polimer yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti biomasa atau diproduksi melalui aktivitas metabolisme mikroba seperti yang ditujukan pada PPT. Selanjutnya ada keratin. Keratin adalah protein berserat struktural yang terdapat pada manusia dan jaringan keras berbagai hewan. Jaringan tersebut meliputi kuku, rambut, tanduk, paruh, dan bulu yang memiliki peran sebagai jaringan pelindung. Keratin adalah polimer terbarukan yang paling melimpah di alam setelah selulosa, lignin, hemiselulosa, dan pektin dan kitin. Kandungan keratin dalam gula air sekitar 80-91%. Keratin sendiri bersifat tidak mudah terbakar, hidrofilik, biokompatibel, biodegradable, dan dapat digunakan dengan berbagai metode dengan pengolahan secara kimia. Salah satu pemanfaatannya adalah menjadi plastik biodegradable. Next. Selanjutnya ada kitosan. Kitosan sendiri adalah polisakarida linear yang terdiri dari unit-unit beta 14 link asetil-D-glukosamin. Kitosan diperoleh dari diasetilasi kitin yang merupakan salah satu polimer alami paling melimpah dan terdapat di sebagian besar krustasea dan serangga. Kitosan larut dalam larutan asam dan lebih mudah diproses ke berbagai bentuk daripada kitin. Kitosan banyak dibutuhkan karena aman, sumbernya yang alami, biokompatibilitas yang baik, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada gliserol. Gliserol sendiri adalah bahan berbasis biopotensial untuk menghasilkan polimer. Gliserol memainkan peran penting dalam industri pengemasan makanan untuk melakukan efek plastisitas. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas dari bioplastik itu sendiri. Next. Selanjutnya ada ekstraksi keratin.
Pengambilan keratin dari bulu ayam menggunakan metode ekstraksi. Keratin yang diekstraksi dicampur dengan gliserol untuk menghasilkan film plastik. Larutan keratin ini digunakan sebagai bahan dasar. Prosesnya dimulai dari pencucian bulu ayam, dikeringkan dan digreasing dengan petroleum ether yang kelakuan di digging. Selanjutnya terdapat beberapa uji analisis yang akan dilakukan. Salah satunya adalah uji kuat tarik, di mana dalam uji ini proses di benda dikenai dengan gaya tarik terus-menerus dalam arah aksial dari benda uji dan akhirnya putus. Selanjutnya ada uji elongasi. Presentase elongasi adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk meregang ketika diregangkan. Elastisitas plastik ditentukan oleh peregangan putus. Selanjutnya ada uji ketebalan. Uji ketebalan diperlukan untuk melihat parameter ketebalan yang mempengaruhi penggunaan film dalam pembentukan produk yang akan dikemas dan ketebalan film mempengaruhi permeabilitas. Dari semua uji tadi nantinya akan dibandingkan dengan standar nasional Indonesia terhadap plastik, apakah plastik dapat digunakan atau tidak. Selanjutnya. Selanjutnya untuk alat dan bahan akan disampaikan oleh teman saya, Irmanda Wastulintu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk alat dan bahan, di mana untuk bahannya terdiri dari 10 jenis. Yang pertama adalah bulu ayam, yang kedua natrium sulfida, ketiga natrium hidroksida, yang keempat asam klorida, kelima kalium klorida, yang enam strimonium bromida, yang ketujuh petroleum ether, yang kedelapan natrium klorida, yang kesembilan dinatrium fosfat, dan yang terakhir adalah monopotasium fosfat. Sedangkan untuk alatnya sendiri terdiri atas 11, di mana itu antara lain yaitu oven, gelas ukur 500 mili, gelas ukur 10 mili, gelas beker, Evan Devote centrifuge ke 5800 R, timbangan analitik, gunting, kertas saring, inkubator, pengaduk mekanik overhead, dan crystallizer. Untuk variabel penelitian yang kami gunakan sendiri terdiri atas 3. Yang pertama adalah variabel bebas. Ada 2, yaitu ketosan dan gliserol. Yang kedua ada variabel terikat, di mana ini ada 3 poin. Kami mengambil daya biodegradabilitasnya. Yang kedua daya kuat bioplastik, di mana kita melakukan uji tarik dan perpanjangan atau eliminasi. Yang ketiga adalah daya tahan terhadap air. Serta variabel yang terakhir yang kami pakai itu variabel kontrol, di mana bioplastik dari bulu ayam itu sendiri. Oke, untuk diagram alir penelitian, kami memulai penelitian dengan persiapan, selanjutnya melakukan identifikasi masalah dan studi literatur. Yang selanjutnya kami merumuskan masalah dan mengumpulkan data dari studi literatur yang telah kami lakukan. Setelah itu, kami menyimpulkan hipotesis yang kami rumuskan secara bersama dan melakukan tahap dalam pembuatan bioplastik. Setelah pembuatan bioplastik, kami melakukan karakteristik atau uji karakteristik hasil dan menganalisisnya, serta membahas. Dari hasil tersebut, kita dapat melakukan kesimpulan dan penelitian pun dianggap selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Naim. Proses ekstraksi keratin, yaitu yang pertama yaitu mencuci bulu ayam dengan metode degreasing dengan petroleum ether pada suhu 20 derajat dan kelembapan relatif sekitar 65% selama 24 jam. Kemudian bulu ayam tersebut dikeringkan menggunakan oven ventilasi suhunya 40 derajat selama 72 jam. Di situ terus bulu ayam tersebut disterilisasi atau dihilangkan mikroorganismenya dengan cara CTAB selama 3 jam. Setelah itu dijemur selama 1-2 hari. Kemudian setelah kering, bulu ayam tersebut dipotong dengan ukuran sekitar 2-2,5 cm menggunakan penggiling. Setelah itu bulu ayam tersebut dipotong dengan
simpan dalam wadah tertutup di dalam inkubator dengan suhu 4 derajat sampai mau digunakan. Terus itu dicampur bulu ayam yang sudah dicincang di sekitar diambil sekitar 25 gram, dicampurkan ke larutan natrium sulfat sebanyak 1 liter dengan pengaduk mekanik overhead selama 6 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu, campuran yang sudah terbentuk, campuran yang larutan yang sudah dicampur tersebut disaring sebanyak 2 kali menggunakan kertas Batman dengan diameter 110 mm. Terus kandungan supernatan dari bulu yang tidak atur menggunakan centrifuge Eppendorf 5810 L dipisahkan dengan centrifuge tersebut pada 10.000 rpm perputaran per menit selama 15 menit. Terus pH larutan itu diatur menjadi 3,5 pH untuk mengendapkan protein. Terus sedimen protein keratin yang mengendap tersebut dikumpulkan dengan sentrifugasi pada 10.000 rpm per menit selama 10 menit. Setelah dapat dari sedimen proteinnya tersebut, sedimennya itu dicuci dengan air suling ganda. Terus kandungan air di sedimen protein itu dikurangi sampai menjadi berbentuk serbuk. Kemudian serbuk keratin itu dilarutkan dalam NaOH. Itu kita 2 normal 2N NaOH. Itu. Next. Ya, pembuatan bioplastiknya itu sendiri yaitu dengan cara mencampur larutan keratin yang tadi sudah dibuat dengan konsentrasi dan komposisi kitosan yang berbeda-beda. Kita 2%, 5%, dan 10%. Kemudian campuran yang sudah dibuat campuran yang telah dibuat itu diaduk dengan pengadukan magnet konstan selama 60 derajat dengan suhu 60 derajat selama 5 jam. Setelah diaduk rata, adonan yang didapat diratakan di atas lempeng timbang aluminium melingkar dengan diameter atas 43 mm, ditempatkan pada oven dengan suhu 60 derajat selama 24 jam. Setelah itu diperiksa, yang di atas lempeng tersebut diperiksa untuk memastikan bahwa adonan yang di atas lempeng itu benar-benar sudah kering, terus kemudian dibiarkan sampai dingin. Kemudian lempeng timbang aluminium itu sendiri dirobek untuk melepaskan film bioplastik yang didapat dari lempeng timbang, untuk memisahkan bioplastik yang didapat dari lempeng timbang tersebut. Bioplastik itu terus kemudian dibeli label, setelahnya ditandai, terus disimpan untuk analisis. Proses ini dikurangi dengan semua konsentrasi gliserol yang telah diberlakukan. Setelahnya dengan hal yang sama gitu. Terus untuk timelinenya ada 4 bulan. Bulan pertama itu ada studi literatur, percobaan pendahuluan, sama persiapan bahan alat dan instrumen. Yang secara masing-masing penanggung jawabnya yang pertama yaitu Destia Nurul Izzah untuk studi literatur, percobaan pendahuluan juga Destia Nurul Izzah, persiapan alat bahan dan instrumen itu saya Mahfud Nantias Kurnianto, metodologi penelitian yang bulan ketiga itu metodologi penelitian yang dipertanggungjawabi oleh Faktulizal Mahfud.
Sedangkan bulan terakhir, bulan keempat, yaitu untuk pengolahan dan analisis data yang ditanggung jawab oleh Imanda Wastulintu. Gitu. Ya, ini adalah daftar pustaka yang digunakan pada presentasi ini. Next. Kalian tutup aja ini. Baik, mungkin Ya. cukup sekian terkait dengan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat masih banyak kekurangan, baik dari perkataan maupun dari perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga informasi yang kami sampaikan dan kami berikan dapat bermanfaat bagi penonton dari record Zoom ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Izinkan saya menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.